Ya, selamat datang kembali di channel Stock Dictionary Bapak Ibu. Pada video kali ini saya akan membahas 6 saham ya. Yang pertama ada ICBP, kedua INKP, ketiga CTRA, keempat Pewon, kelima KLBF, dan keenam HIL. Nah, apa kesamaannya dari setiap sektor ini? Kenapa saya bahas gitu ya? Menurut saya menarik untuk dibahas. Itu alasannya nanti akan saya kasih di akhir video ya. Jadi kesimpulan dari di belakang kenapa sih saya bahas ini nanti akan saya kasih tahu ya. Nah, yang pertama ada ICBP ya. ICBP ini kemarin saya buat di tanggal 22 Mei ya, saya upload ya. Berarti candle terakhir di 20 Mei. Kemarin saya bilang ini mungkin akan uji resist, ternyata besoknya break, lusanya breakout ya. Hari ini terakhir tanggal 25 Mei dia uji lagi trend line-nya dengan candle full body, volume ya biasa ya, tapi asing masuk, bandar masuk gitu ya. Jadi dia uji dengan modal yang cukup bagus ya. Nah, ini kalau dia break dia langsung uji ke 8375 sini ya Bapak Ibu ya. Resisten terdekat dia untuk ICBP ini support terdekat di 8050, support selanjutnya di 7800. Oke, ini gambar lama ya. Jadi ini udah saya gambar lama. Kalau ini break ICBP ya, misalnya ini break ya, besok break di area sini ya. Lihat Bapak Ibu, potensi ke 9300 lagi ya untuk ICBP. Berarti memiliki potensi kenaikan mungkin 13%. Ya, ICBP seperti itu ya Bapak Ibu, dia juga statusnya normal akumulasi. Tetapi asing seminggu ini selalu masuk gitu ya. Jumlahnya juga nggak sedikit untuk ICBP ini. Ya, jadi seperti itu untuk ICBP. Yang kedua ada INKP. Nah, INKP ini sempat break ya, sudah break channelnya. Terus dia kemarin ketahan di channel downtrendnya ya, yang dimana sekarang jadi supportnya. Nah, nanti dilihat Bapak Ibu ya, kalau besok bisa mantul balik lagi ke 7750 itu bagus untuk INKP. Oke, jadi INKP ini saya optimis sih, tahun ini bisa ke 9000 tuh optimis ya, karena dengan perbaikan LK dan segala macamnya ya, 9000 ini harusnya bisa di mana dicapai gitu, karena berdasarkan gambar pun ya, pattern pun dia mengarah ke sana gitu. Nah, karena ini potensinya dia jebol ke bawah nih semakin kecil ya, kemungkinan akan naik gitu ya. Cuma ya mungkin ke 8000 dulu, retrace lagi ke sini ya. Biasanya di ayun-ayun ya, kalau ICBP kan modelnya di ayun-ayun seperti itu, suka bikin rambut. Nah, nanti harus sabar, dia pelan-pelan naik mungkin nanti ke 9000 ya tahun ini. Nah, asing net seminggu ya, net buy ya seminggu. Oke, ini bandar jualan, makanya kemarin mungkin ketarik turun karena bandar jualannya. Seperti itu untuk INKP ya, dia targetnya masih 9600 untuk tahun ini gitu. Jadi masih good banget untuk INKP. Selanjutnya CTRA ya. Sekarang sektor properti, tadi ICBP konsumen primer, INKP konsumen non primer, CTRA properti. Oke, ini ya di pahamin nanti sebelum saya ngomong di akhir. Ya, CTRA ini juga akumulasinya, lihatin ya, bandar diam-diam akumulasi nih asing ya enggak. Oke, bandar juga ya walaupun nggak sesignifikan asing, tapi bandar akumulasi. Sepakat ya Bapak Ibu ya, bandar dan asing akumulasi. Oke, harganya kemana? Nggak kemana-mana ya. Kalau dilihat harganya kemana? Nggak kemana-mana kan, sini-sini aja kan, maksudnya belum yang naik terbang tinggi gitu kan. Nah, CTRA di sini dia kemarin sempat ya double bottom, tapi udah tercapai. Sekarang dia retrace masih dalam area penannya.
ya arahnya kemana ya, masih potensi ke atas. Kalau dilihat ini ya Bapak Ibu, ini yang luar biasa. Kalau misalnya kita tarik penan dari bawah ke atas ini ya, terus habis itu ini jebol, untuk CTRA jebol ya, dia potensi ke 1400 lagi, dimana 1470 ini dijadikan target analis tahun ini ya. Lihat Bapak Ibu, jadi CTRA nih sebenarnya kalau kita sabar ya, ini bisa menghasilkan cuan buat kita yang cukup besar ya. Misalnya di sini ya, terus nanti Bapak Ibu beli 50% sendiri Bapak Ibu ya, CTRA. Cuma ya memang gerakannya nggak secepat komoditas. Cuma kalau misalnya pelan-pelan ke atas, apakah rugi ya? Itu Bapak Ibu yang ngatur lah. Ya ada yang senang sukanya dapat 30% sehari, cari yang arah-arah. Ada yang senangnya swing, main santai tapi pasti dan cuan, ya kan? Nah itu tipikal Bapak Ibu saya nggak bisa menyampaikan bahwa apaan tuh yang trading scalper tiap hari cuannya dikit-dikit, mending yang swing langsung 12%, 20%. Iya, scalper juga mungkin ngomong, ngapain 20% tapi sebulan, apalagi 2 bulan. Saya 30% satu hari, berapa detik, berapa menit gitu ya, udah bisa 20%. Kalau nyari saham yang lagi rame gitu. Ya, beda-beda. Karena kan faktor banyak, ada faktor kemampuan kita, ya kan? Kemampuan dalam artian waktu, terus ilmunya. Memang scalping butuh ilmu, swing trader juga butuh ilmu gitu ya. Jadi kita pandai dan paham yang dimana aja lah, itu yang kita pakai. Ya nggak usah iri sama orang. Ya dunia saham tuh nggak usah iri sama orang. Ada yang udah cuan 20% sebulan, ada yang 20% sehari, udah nggak usah diri. Yang penting sama-sama Tuhan, sama-sama cuan dari kasih Tuhan, rezeki bersyukur ya. Kalau bersyukur, sedekah, puji Tuhan, nanti dikasih imbalan yang lebih sama Tuhan. Tapi jangan berharap ya, karena Tuhan tidak suka mengharapkan yang berlebihan gitu ya. Jadi untuk CTRA ini berpotensi terbang tinggi. Oke. Ya, ini selama dia nggak jebol penannya ya, dia turun ke sini pun dia bisa mantul, itu masih bagus ya Bapak Ibu. Oke, karena ini tren ya, channelnya dia ya. Seperti itu CTRA. Selanjutnya ada P1, masih saham properti. Kalau dilihat apa, asingnya luar biasa ya, asingnya luar biasa. Ini bandar juga kemarin luar biasa, cuma mulai buang barang dikit ya, menurut saya dikit ya, makanya ini candlenya agak merah-merah, mungkin bandar jualan. Oke ya, P1 ini dia sekarang di support ya, dia di harga 496, kemarin minus 0,8%, tapi dia masih dalam channel uptrend minor, uptrend kecilnya ya, pendeknya gitu ya. Selama pendek dia masih uptrend ini ya. Nah gini Bapak Ibu, untuk P1 ini mungkin memang kalau secara big views ya, big views ini bisa cup and handle. Oke, nih saya coba gambarin ya, big views ini bisa cup and handle. Nanti ada beberapa ya, big views ada cup and handle. Mungkin ini nanti handle-nya di sini ya. Nah, ini nanti jebol, naiknya terbang tinggi. Oke, kita lihat potensinya berapa. Jadi kalau seperti ini ya bisa ke 684 ya, luar biasa ya. Nah, kalau dia potensinya double bottom ya, views besar ya, ini nanti jadinya mungkin candle bulanan ya. Nah, dia double bottom. Nah, ini ya mungkin kurang lebih sama juga ya kan.
Kalau ini set kita pindahin connectnya, ya sama ke arah 700, ya kan. Jadi mau double bottom, mau cup and handle break, itu potensi ke 700. Oke, berapa persen? Kalau misalnya Bapak Ibu beli sekarang ya, itu 40%. Ya, lumayan banget kan. Swing, nemuin pola seperti ini, bisa ke 700. Ya, untuk properti. Oke, untuk P1 dan CTRA tadi ya, ini yang dua diakumulasi asing. Jadi kalau sabar mudah-mudahan cuan. Ya, selanjutnya ada KLBF. Ini sektor health ya, kesehatan lah. Jadi KLBF ini juga diakum asing selama seminggu, nggak main-main. Ya, walaupun dia cuma 2 hari 3 hari, tapi ngakumnya nggak masuk akal. Dia ini udah akum di sini, ya kan, dari tanggal 14 Februari sampai 4 April akum, terus buang barang dikit-dikit banget nih. Mei-nya tiba-tiba langsung terbang lagi, ya. Akum gede banget ya di sini nih. Nih bandar candle doji, ya, candle doji. Nih Bapak Ibu ya, biar terlihat nih saya zoom. Ya, candle doji akumulasinya gila-gilaan. Ya, ditambah bandar juga beli, ya, net buy juga di doji ini. Jadi nggak tahu nih siapa yang jualan, coba ya kita lihat ya. 17 Mei harusnya kalau seperti itu ya yang jualan juga harusnya gede karena bentuknya doji. Ya, kita lihat 17 Mei. Bentar, nanti mungkin di layar nggak kelihatan Bapak Ibu karena saya potong memang ya biar kelihatan besar di layar. Nah, di sini AK yang akum 228 billion, di rata-rata di 1,626. Ya, 1626 tuh area sini. Oke. Memang hari ini kan doji ya. Terus yang jualan tuh IF 171. Nah, itu dia buang barang sama LG, ditambung AK, yang lainnya kecil-kecil. Jadi ini AK di sini gede banget. Ya, ada apa? Nah, ini yang nanti di akhir lah. Ya, jadi kalau KLBF ini dia target ada di 1691 ya. Dia dikit lagi uji resisten di 1640-an. Ya, 1640-an ini resisten kuat banget. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kali diuji. Besok kalau nguji ke 10, kalau nggak tembus sih kebangetan ya. Tapi sayangnya memang yang volume kecil. Nah, kemarin ini volume besar juga nggak sempat break gitu kan. Nah, makanya semoga nanti volume besar dan akumulasi ya, dan candlenya bagus. Seperti itu untuk KLBF ya. Potensi masih ke 1730. Kalau dilihat berapa persen? Ya 6% ya. Cuma kalau dengan akumulasi asingnya sekarang sih harusnya bisa lebih besar. Ya, gitu ya untuk KLBF ya. Jadi kalau KLBF ini memang nih lihat sideways-nya udah lama banget. Ini sideways deh ini. Ya. Jadi channel merah sampai biru saya ini adalah sideways-nya si KLBF. Memang lebar banget ya, lagi sideways-nya lebar banget. Ya, seperti itu ya untuk KLBF. Terakhir ada HIL. Nah, ini sektor sama ya, kesehatan juga health ya. Ini juga diakum asing. Ya, walaupun jualan, tapi dia secara stock screener asing dan bandarnya ini lumayan besar. Oke, di sektor health. Nah, kalau si health HIL dia ya masih strong uptrend ya untuk channel jangka pendeknya. Dia juga mau tes resist udah diuji 1 2 3 4 5 6 kali. Yang kemarin 6. Nah, lihat ujian ke-6 ini tembus apa enggak. Ya, ujian ke-6 ini tembus apa enggak. Dan ternyata 1480 itu resistennya. All time high-nya ya. Jadi 1480 ini all time high. Wajar kalau dia ngetes satu resisten sebelum all time high ini. Emang rata-rata saham suka dites ya, suka diuji. Nah, nanti mudah-mudahan dengan akumulasi bandar
ya, akumulasi asing ini bisa break. Nah, kalau teman-teman besok atau Bapak Ibu mau tertarik beli, kalau dia breakout boleh ikut cicil ya di satu, ya jangan jauh-jauh ya, 1440 sampai 1450 area situ. Oke. Nah, nanti pun kalau misalnya dia gagal breakout lagi tapi turun sampai ke sini, it's still good ya, masih bagus. Ya, karena dia membentuk mungkin nih seperti ini ya, dia mau break gak jadi terus turun. Tapi masih selama di atas channelnya itu bagus, masih bagus. Jadi nggak usah apa ya, terlalu panik, nggak usah buru-buru, diamatin sahamnya yang difokuskan ya. Jadi jangan terdistract terlalu banyak baca orang tebar fear atau apa. Nah, yang penting kita udah punya petnya aja. Tapi kalau ini jebol ya udah harus disiplin. Ya, kita besok apa namanya ya, spekulasi buy on breakout. Oke, untuk heal ya, karena dia mendekati sama all time high-nya, berpotensi terbang. Kemana potensinya si siapa heal ini ya, kalau dari tarik high ke ininya ya ke 1700 ya, ke 1700 berarti sekitar 2%, kalau sekarang 18% ya, lumayan ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, tadi di akhir saya mau bilang apa yang mau saya bilang ya. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan dari tadi, asing sudah mulai masuk ke saham-saham sektor lain selain komoditas. Oke, konsumen udah masuk. Cuma kalau konsumen mungkin ada beberapa yang udah jalan, ada yang belum ya. Jadi kayak ICBP, INDF gitu ya, itu mungkin belum. Tapi yang kayak UNVR atau Mayor gitu udah sempet jalan dulu ya. Nah, INKP ini juga non primer ya, jadi jatuhnya seperti sama kayak ASI, apa Tekim. Nah, itu juga belum jalan dia. Tapi asing udah mulai masuk ya di INKP dan ASI. Nah, ini jadi pertanda mungkin asing lagi akumulasi dikit-dikit untuk persiapan pindah sektor ya. Dan dimana ya memang komoditas ini sudah terlalu lama bermainnya, sektor lain ini butuh jalan ya. Jadi Bapak Ibu jangan terlalu terfokus di saham komoditi ya, mulai lihat saham-saham yang sektor mana yang kira-kira akan jalan ya, sektor mana yang kira-kira akan jalan. Nah, itu diperhatikan. Oke. Nah, kalau saya sih kayaknya tertariknya itu lebih ke properti ini ya, properti sama konstruksi ya. Walaupun kayaknya konstruksi belum setinggi properti nanti, cuma ya kayak gini, dua ini tuh butuh apa ya, butuh semacam berita atau isu yang mendorong mereka ini agar terbangnya cepat ya. Kalau tipikal dua itu si konstruksi sama si properti, entah dari bunga bank dunia atau Fed gitu ya. Jadi suku bunga. Nah, itu nanti kita nggak tahu mau dikeluarkan sama si siapa Amerika seperti apa lagi kan isu-isu itu. Nah, begitu itu isunya bagus segala macam, akan tepat waktu dengan terbangnya si saham gitu ya. Nah, makanya sebelum berita keluar coba dilihat indikasi-indikasi yang lain seperti itu ya. Jadi HCTRA, Pewon, nah ini ke properti. Oke, KLBF. Nah, ini dua ini sektor ini juga mulai di cicil ya sama asing. Jadi ternyata pelan-pelan ya, heal pelan-pelan, tiba-tiba mau all time high ya kan, diam aja nggak ada beritanya, tiba-tiba mau all time high. Nah, jadi menurut saya ya Bapak Ibu, nah ini dia juga terlihat nih, ini bisa pola cup and handle. Oke. Terus ini handle-nya ya, kecil ini. Di sini ini handle-nya, break dia. Ya. Targetnya sesuai ini 8% ke sini. Ya, break all time high harusnya. Oke, maka ini pengujian untuk heal. Ini break dibantu sama pola cup and handle-nya, break. Wah, tahu sendiri kan kemana ya, udah ada nih arahnya ya, bantuan Fibonacci dulu lah ya. Jadi Bapak Ibu
sekarang masih boleh euforia hanya komoditas ya, yang masih punya barang. Yang belum punya barang jangan dikejar. Ya, hati-hati kalau tiba-tiba ada perpindahan sektor, komoditas akan melempem nanti ya. Tiba-tiba yang nggak kita awasin seperti ini ya nggak kita awasin, properti nggak kita awasin, terus kesehatan nggak kita awasin, ternyata lagi diakum padahal sideways gini. Nah, nanti tiba-tiba terbang isu apa ya, kita nggak ada yang tahu ya, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekian untuk video kali ini, semoga video ini bermanfaat buat Bapak Ibu. Mohon bantuannya untuk subscribe, like, dan komen ya, biar channel saya juga semakin berkembang, saya semakin semangat bisa membantu Bapak Ibu di pasar IHSG kita gitu ya, di pasar saham kita. Jadi sekian Bapak Ibu, salam sehat selalu.